Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas masih di seputar sistem pencernaan manusia. Submateri yang akan kita bahas adalah organ pencernaan. Nah, sistem pencernaan makanan merupakan kumpulan organ yang bertugas mencerna makanan menjadi bentuk yang dapat diserap tubuh. Hal ini disebabkan karena tubuh kita tidak dapat menyerap makanan dalam bentuk yang kita makan. Nah, makanan tersebut harus diubah menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, bahkan dalam bentuk senyawa-senyawa sederhana. Agar diperoleh senyawa-senyawa sederhana yang dapat diserap oleh tubuh, makanan yang kita makan harus melalui serangkaian proses pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita ini meliputi 4 tahap ya. Yang pertama, tahap ingesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua, tahap digesti. Untuk digesti ini proses mencerna makanan. Ketiga, ada absorpsi, menyerap zat makanan, dan terakhir ada eliminasi, pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Pencernaan makanan pada manusia bersifat ekstraseluler, yaitu terjadi di luar sel, tepatnya di dalam saluran pencernaan. Untuk proses pencernaan makanan pada manusia berlangsung secara mekanis maupun secara kimiawi atau menggunakan enzim. Pencernaan secara mekanis ini melibatkan saluran makanan, kemudian pencernaan secara kimiawi melibatkan enzim pencernaan yang berasal dari kelenjar pencernaan. Pencernaan manusia ini terdiri dari 2 macam ya. Yang pertama ada saluran pencernaan, kemudian yang kedua ada kelenjar pencernaan. Untuk saluran pencernaan memiliki panjang sekitar 9,5 meter. Dari mulut hingga anus, bisa dilihat ya, dari mulut hingga anus, ini panjangnya sekitar 9,5 meter. Sementara makanan membutuhkan waktu 24 jam atau lebih untuk dapat melewatinya. Saluran pencernaan ini meliputi organ-organ pencernaan. Ya, ada yang pertama mulut, faring, kemudian nanti ada laring, lalu ada kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Diakhiri nanti di anus. Ini bisa dilihat ya. Yang pertama ada mulut, kemudian di sini ada nanti faring, laring. Nah, ini ada esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya merah ini lambung. Kemudian ada usus halus yang warnanya pink ini. Lalu ada usus besar yang warnanya coklat. Ini ya, warna coklat ini usus besar. Selanjutnya dari usus besar nanti masuk ke rektum. Di ujung sini, dia di dekat anus. Diakhiri nanti di anus. Nah, untuk sistem pencernaan berikutnya, ini ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini dihasilkan nanti di bagian mulut, yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Kemudian yang kedua nanti dihasilkan oleh pankreas, dan ketiga dihasilkan oleh hati. Untuk pankreas, ini yang berwarna kuning, letaknya di rongga perut sebelah kiri. Ini berdekatan dengan lambung. Sementara hati ini yang berwarna ungu ini ya. Hati ini letaknya di rongga perut sebelah kanan, dan hati merupakan sistem pencernaan terbesar di tubuh kita. Kita bahas satu persatu ya proses yang terjadi di sistem pencernaan manusia. Kita bahas terlebih dahulu untuk saluran pencernaan, yaitu yang pertama akan kita bahas adalah mulut. Pencernaan makanan dimulai bersamaan dengan dimasukkannya makanan ke dalam rongga mulut. Nah, di dalam mulut akan terjadi proses pencernaan baik secara fisik atau mekanik maupun secara kimiawi. Mulut kita ini dilengkapi oleh organ-organ pencernaan. Yang pertama ada gigi, kemudian ada kelenjar ludah nanti ya secara kimiawi, kemudian ada lidah, dan juga ada bibir. Kita bahas dulu yang pertama di gigi.
Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanis dengan cara mengunyah. Gigi pada manusia ini ada, yang pertama ini ada gigi seri. Gigi seri ini dia letaknya di bagian paling tengah, baik dari bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian ada gigi taring, ada gigi geraham depan, dan selanjutnya ada gigi geraham belakang. Nah, untuk anak-anak ini nggak ada geraham belakangnya ya. Ini susunan gigi dewasa yang memiliki geraham belakang. Kita lihat selengkapnya untuk susunan gigi. Gigi pada manusia ini hanya memiliki 2 susunan selama kita hidup. Susunan gigi yang pertama ini disebut dengan gigi susu, kemudian susunan gigi yang kedua ini disebut dengan gigi tetap. Gigi susu pertama kali tumbuh pada bayi berumur sekitar 6-8 bulan dan akan menjadi lengkap setelah berumur 2 tahun. Gigi susu akan mulai tanggal dan digantikan oleh gigi tetap pada anak berumur sekitar 6-7 tahun. Nah, gigi susu ini jumlahnya ada 20 buah ya. Ini terdiri dari, coba diperhatikan di sini tabelnya, ada rahang atas, kemudian ada rahang bawah. Untuk rahang atas ini ada yang pertama incisivus. Incisivus ini merupakan gigi seri. Gigi seri ini jumlahnya bisa dilihat, yang atas ada 4. Kemudian yang bawah ada 4, berarti untuk gigi seri ada jumlahnya 8. Selanjutnya ada di sini caninus. Caninus ini merupakan gigi taring. Jumlah di rahang atas ada 2, di rahang bawah ada 2, berarti untuk gigi taring ada 4. Nah, lalu ada premolar. Premolar ini adalah gigi geraham depan. Geraham depan atas jumlahnya ada 4. Kemudian geraham depan yang bawah jumlahnya juga ada 4. Berarti jumlah keseluruhannya adalah 8 ditambah 4 ditambah 8. Ini sama dengan 20. Untuk gigi tetap, ini gigi yang terdapat pada orang dewasa. Ini strukturnya juga seperti pada gigi susu ya. Ada incisivus, kemudian ada caninus atau gigi taring, ada premolar, geraham depan. Nah, untuk gigi tetap yang terdapat pada orang dewasa ini akan tumbuh kembali gigi geraham belakang yang disebut dengan molar. Untuk geraham belakang ini juga terdiri dari rahang atas dan rahang bawah. Ini jumlahnya ada yang rahang atas ada 6, yang rahang bawah ada 6, berarti jumlahnya di sini ada 12. Nah, gigi yang ini incisivus 8, caninus 4, kemudian tadi premolar ada 8. Berarti 20 ditambah 12 untuk gigi orang dewasa jumlahnya ada 32. Organ selanjutnya yang terletak di rongga mulut selain gigi adalah lidah. Lidah berfungsi untuk memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah untuk dikunyah secara merata. Lidah juga akan membantu proses menelan dan sebagai indera pengecap ya. Nah, sebagai indera pengecap ini ada bagian-bagian lidah, bisa dilihat pada gambar berikut ya. Bagian ujung lidah ini akan merasakan rasa manis, kemudian tepi dekat ujung akan merasakan rasa asin, kemudian di bagian tepi agak ke belakang ini akan merasakan rasa asam. Selanjutnya di bagian pangkal dekat tenggorokan atau dekat kerongkongan ini akan merasakan rasa pahit. Di dalam rongga mulut juga terdapat 3 pasang kelenjar saliva atau kelenjar ludah, yaitu yang pertama ada glandula parotis. Glandula parotis ini letaknya di bawah telinga. Nih ya, bisa dilihat, ini glandula parotis letaknya di bawah telinga. Nah, selanjutnya ada kelenjar sublingualis. Untuk sublingualis ini letaknya di bawah lidah. Lalu ada kelenjar submandibularis, letaknya di bawah rahang bawah. Nih ya, bisa kelihatan di bawah rahang bawah. Nah, kelenjar saliva ini berfungsi untuk membasahi makanan sehingga mudah dicerna. Di dalam saliva juga terdapat enzim yang disebut dengan enzim petialin atau enzim amilase
yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi disakarida. Kemudian disakarida nanti akan dipecah kembali menjadi maltosa. Selain itu, di dalam saliva juga terdapat imunoglobin A yang berfungsi menurunkan jumlah bakteri yang masuk ke mulut. Sekresi saliva dapat dirangsang oleh penglihatan, bau, atau bahkan pikiran kita tentang makanan. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan menghubungkan mulut dengan lambung. Panjangnya sekitar 25 cm. Yang coklat ya. Nah, kerongkongan ini dapat melakukan gerakan peristaltik yang disebabkan oleh kontraksi otot melingkar dan memanjang untuk mendorong makanan dari mulut menuju lambung. Nah, setelah makanan dikunyah di dalam mulut dan bercampur dengan saliva, makanan tersebut disebut juga dengan bolus ya. Bolus. Nah, selanjutnya bolus akan ditelan dan berjalan menuju esofagus atau kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan. Kalaupun ada, sifatnya hanya meneruskan pencernaan enzimatis yang terjadi di mulut. Di dalam kerongkongan, bolus kemudian akan didorong masuk ke dalam lambung ya, dengan gerakan tadi adalah gerakan peristaltik. Lambung. Lambung adalah suatu kantong penyimpan makanan yang bentuknya seperti huruf J. Pada perbatasan esofagus dengan lambung, terdapat otot sfinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup mulut lambung. Ya, jadi di sini ada otot sfinkter, fungsinya untuk membuka dan menutup otot lambung. Saat makanan telah memasuki lambung, otot ini akan berkontraksi menutup lubang sfinkter sehingga makanan tidak kembali lagi ke esofagus. Lambung terdiri atas 3 bagian berturut-turut, yaitu bagian yang pertama di sini adalah kardiak atau pangkal lambung. Kemudian ada bagian badan lambung disebut dengan fundus, yang ini fundus ya atau badan lambung. Selanjutnya ada bagian pilorus. Ini bagian bawahnya ini adalah pilorus. Dinding lambung tersusun atas otot yang kuat. Otot tersebut akan mengaduk dan mencampur bolus dengan getah lambung yang disekresi atau dihasilkan oleh sel-sel kelenjar di dinding lambung. Getah lambung berperan dalam mencerna pencernaan secara kimiawi dan getah lambung ini terdiri atas asam klorida, kemudian ada enzim pepsin dan ada enzim renin. HCl atau asam klorida merupakan asam yang sangat kuat. Ini berfungsi yang pertama untuk membunuh bakteri, kemudian yang kedua menjaga suasana tetap asam sebagai mekanisme buka tutup katup pilorus. Selanjutnya mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, selanjutnya untuk enzim pepsin ini fungsinya akan mengubah protein menjadi peptod. Enzim renin ini akan berfungsi untuk menggumpalkan kasein atau protein pada susu. Pencernaan kimia di lambung juga dibantu oleh adanya gerakan peristaltik lambung yang berperan dalam mencampur makanan sehingga pencernaan nanti akan menjadi lebih optimal. Nah, makanan yang telah mengalami pencernaan di lambung ini kemudian akan bercampur dengan getah lambung dan nanti akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut juga dengan kim. Nih ya, jadi tadi kalau di mulut dia dicerna menjadi bolus, kemudian bolus masuk ke lambung, di lambung bolus ini kemudian dicerna lagi secara enzimatis oleh getah-getah lambung, ini nanti akan terbentuk yang namanya kim. Nah, makanan yang berasal dari lambung ini kemudian akan diteruskan ke usus halus ya, dari lambung ini tadi sudah bentuknya kim. Ini kemudian akan diteruskan ke usus halus.
Masuknya kim ke usus halus ini diatur oleh otot. Di sini ada otot. Ototnya ini disebut dengan sphincter pylorus. Usus halus ini panjangnya sekitar 5,5 sampai 7 meter pada orang dewasa ya, dengan diameter sekitar 2,5 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus terjadi sebagian besar pencernaan secara kimiawi karena dari dindingnya disekresi getah-getah pencernaan. Nah, getah-getah pencernaan tersebut berasal dari pankreas dan hati. Proses penyerapan sari-sari makanan kemudian akan berlangsung di dalam ileum. Pankreas merupakan kelenjar endokrin atau penghasil hormon dan eksokrin penghasil enzim. Enzim yang dihasilkan di pankreas adalah tripsin dan kemotripsin atau protease, kemudian ada strepsin atau lipase dan amilase. Sementara untuk hati akan menghasilkan empedu yang nanti akan berfungsi untuk mengemulsi lemak di dalam usus halus. Kemudian empedu akan disimpan di dalam kantung empedu. Perhatikan tabel berikut. Di tabel terdapat reaksi enzimatis yang terjadi di dalam usus halus. Nah, reaksi enzimatis ini terjadi di usus halus bagian duodenum atau usus 12 jari dan jejunum atau usus kosong. Sementara untuk ileum tidak terjadi pencernaan secara kimiawi. Ileum hanya merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang sudah dicerna di saluran-saluran sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada organ atau tempat bekerjanya ini di usus halus ya, yaitu tadi duodenum dan jejunum. Kemudian enzim-enzim pencernaannya ini ada yang berasal dari pankreas dan ada juga yang berasal dari dinding usus halus itu sendiri. Untuk yang berasal dari pankreas ini, pankreas akan menghasilkan yang pertama strepsin. Kemudian strepsin ini dibawa dari pankreas menuju ke usus halus, selanjutnya digunakan untuk mereaksikan lemak menjadi gliserol dan asam lemak ya. Selanjutnya yang kedua ada amilase pankreas. Ini dihasilkan di pankreas juga. Kemudian prosesnya terjadi di usus halus, fungsinya untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Nah, lalu ada tripsin. Tripsin dihasilkan di pankreas, kemudian direaksikan di usus halus akan mengubah pepton. Nah, pepton ini adalah protein yang sudah diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana tadi di lambung. Kemudian dari lambung akan diteruskan proses pencernaannya di usus 12 jari dengan bantuan enzim tripsin, kemudian akan diuraikan menjadi asam amino. Nah, untuk enzim-enzim yang berasal dari usus halus itu sendiri, ini ada macam-macam ya. Ada enterokinase, peptidase, galaktase, sukrase, peptidase, dan maltase. Cara kerjanya juga mereaksikan kim yang berasal dari lambung tadi, kemudian menguraikan zatnya. Kalau dia enterokinase akan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin ini nanti akan mengubah protein menjadi asam amino. Nah, lalu ada peptidase, ini juga akan mengubah polipeptida atau ini dari protein ya, kemudian akan diubah juga menjadi asam amino. Lalu ada galaktase. Galaktase ini juga dihasilkan di dinding usus halus. Fungsinya untuk mengubah laktosa menjadi 2 molekul glukosa dan galaktosa. Sukrase dihasilkan di usus halus, fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sementara peptidase berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Di dalam ileum atau di dalam usus penyerapan terjadi proses absorpsi atau penyerapan zat-zat makanan. Zat-zat makanan yang diserap adalah yang sudah berupa monomer atau molekul sederhana. Misalnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Ini merupakan hasil penguraian dari amilum.
kemudian ada asam amino, hasil penguraian dari protein, ada vitamin, dan beberapa mineral. Semua zat makanan ini akan diserap oleh kapiler darah. Sementara untuk lemak dan gliserol, ini akan diangkut oleh pembuluh limfa. Nah, pada permukaan dalam usus halus terdapat banyak sekali lipatan-lipatan, ini ya, yang disebut dengan villi atau disebut juga dengan jonjon. Nah, lipatan tersebut ini berisi atau terdiri dari jutaan tonjolan seperti jari-jari. Kemudian pada tiap-tiap epitel villi juga terdapat nih ya, epitel. Epitel itu adalah bagian permukaannya. Nih, di bagian permukaan dari villi ini terdapat namanya mikrovilli. Nah, adanya villi dan mikrovilli ini akan meningkatkan luas permukaan usus sekitar 600 kali sehingga meningkatkan proses penyerapan. Sementara untuk dinding usus halus, nih ya, dinding ususnya, muscle layer ini terdiri dari 2 lapis otot polos. Nah, otot tersebut akan mendorong makanan yang tidak tercerna masuk ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltik lambat. Seluruh proses yang terjadi di usus halus ini akan memakan waktu lebih kurang 6 jam. Sisa pencernaan makanan yang tidak terserap oleh usus halus ini kemudian akan diteruskan ke usus besar. Usus besar merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan kita. Nah, untuk usus besar ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada usus naik. Usus naik ini disebut juga dengan ascendens, kemudian usus mendatar disebut dengan transcendens, lalu ada usus turun, ini disebut dengan descendens. Pada pertemuan antara usus halus dan usus besar, ini tadi ada usus halus di sini, ini bertemu dengan usus besar. Ini terdapat usus buntu atau yang disebut dengan sekum ya. Di sini ini ada usus buntu. Dan umbai cacing atau disebut dengan appendix. Jadi di sini ada usus buntu, kemudian ada umbai cacing, disebut dengan appendix. Peranan usus besar cukup penting, yaitu untuk memproses sisa-sisa makanan agar mudah dikeluarkan. Nah, di dalam usus besar juga terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk menghasilkan vitamin K dan juga berfungsi sebagai bakteri pembusuk yang akan membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses yang lunak dan kemudian mudah dikeluarkan. Adapun fungsi lainnya dari usus besar adalah jika tubuh kita nanti kekurangan air, misalnya karena dehidrasi atau karena yang lainnya, nah tubuh akan menyerap air dari kolon ini atau dari usus besar ini. Selanjutnya dari usus besar nanti sisa makanan akan kemudian dibawa ke rektum. Yang ini rektum. Ini ya, dibawa ke rektum. Di dalam rektum, ini sudah tidak terjadi penyerapan apapun. Rektum merupakan tempat penampungan sementara sisa-sisa pencernaan sebelum dikeluarkan melalui lubang pengeluaran yang disebut dengan anus. Antara rektum dan anus, ini anus ya, bawah ini. Antara rektum dan anus terdapat otot sfinkter yang satu bersifat sadar dan yang lainnya bersifat tidak sadar. Sekali atau lebih setiap hari akan terjadi kontraksi kuat usus besar, ini akan menciptakan dorongan untuk buang hajat atau defekasi. Untuk proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, ini dapat diringkas di dalam tabel berikut ini. Bisa kalian perhatikan dan pelajari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.